Selamat pagi keluarga BIC. Yeah. Apa kabar? How are you? Good. It's a good-looking church, isn't it? Gereja ini benar-benar kelihatan sangat indah, gereja yang indah. Turn to the person next to you and say, "You're looking good today." Katakan kepada sebelah Anda kelihatan sangat cantik hari ini. Or ganteng ya. Yeah, let's start with a word of prayer. Mari kita berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Lord Jesus, I thank you that you are our living hope. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah harapan kami yang hidup. Father, I pray for every person that hears this message today. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman ini hari ini. Father, I pray, Lord, they will encounter you. Bapak, aku berdoa bahwa mereka akan dapat bertemu dengan Engkau. And Father, that you will reveal yourself as their one and true hope. Dan Tuhan, aku berdoa bahwa Engkau akan menyatakan kepada mereka bahwa Engkau adalah satu-satunya pengharapan mereka yang hidup. And we commit this service to you in the mighty name of Jesus, Dan our kami Savior. serahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Okay, so Romans chapter 5. If you have your Bible, let's turn to verse 2. Oke, mari kita buka kitab Roma, pasal kelima, ayat kedua. I'll read it in English, and there it is for you in Indonesian. And it says, "And we boast in the hope of the glory of God." Berdoa, kitab Roma ayat pasal 5 ayat kedua berkata bahwa kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Not only so, but we also glory in our sufferings. Tidak hanya begitu, kita juga bermegah ketika kita dalam pencobaan atau penderitaan. Because we know that suffering produces perseverance. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Perseverance, character, and character, hope. Ketekunan itu menghasilkan karakter, dan karakter itu menimbulkan pengharapan. And hope does not put us to shame. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Because God's love has been poured out into our hearts. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Through the Holy Spirit who has been given to us. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. So today I want to share on hope, on harap. Is that right? Harap. Jadi hari ini saya akan membagikan firman tentang harap atau pengharapan. And Paul tells us that love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Dan Paulus berkata bahwa kasih telah dicurahkan kepada kita melalui pengharapan, melalui Roh Kudus. And God's hope will never put us to shame or disappoint us. Dan harapan kepada Allah tidak akan mengecewakan kita. How good is that? God will never disappoint us. Betapa dahsyatnya hal ini bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. And we love everything about what Paul has written in Romans. Dan kita sungguh sangat suka akan apapun yang ditulis Paulus dalam kitab Roma ini. But what about when he talks about suffering and perseverance to create character? Bagaimana ketika Paulus itu menulis tentang kesengsaraan yang membawa kepada ketekunan sehingga kita berharap pada Tuhan. We love to talk about hope, but we don't like to talk so much about the suffering which produces perseverance, character, and hope. Kita suka berbicara mengenai pengharapan, tetapi ketika berbicara mengenai kesengsaraan yang menuju kepada ketekunan, menuju ke pengharapan, apakah Anda masih suka akan hal tersebut? See, God sees you already as His finished masterpiece. Tuhan telah melihat saudara semua ini menjadi suatu karya cipta yang sempurna. He sees you as perfection, transformed into the image of Jesus already. Dia melihat Anda ini semua adalah suatu kesempurnaan yang ditransformasi dari Tuhan Allah kita sendiri. And so the process we must go through to achieve that is the suffering that Paul speaks of. Jadi ada proses yang harus kita jalanin, yaitu
penderitaan yang membuat kita menjadi lebih tekun kepada Tuhan. So Jesus went through much suffering, as we know, as did many Bible heroes. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri itu mengalami penderitaan, juga banyak pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab. And I know every single one of you in this room have suffered at some point. Dan saya tahu bahwa setiap dari saudara ini juga telah mengalami penderitaan. Jesus went through 30 years of preparation. Tuhan Yesus itu mengalami 30 tahun masa persiapan. That's a long time to learn perseverance. Itu adalah waktu yang sangat lama untuk belajar tentang ketekunan. You know, when we went to Bible college, those 4 years seem like a long time. Ketika kita ini belajar Alkitab di sekolah Alkitab, 4 tahun di sekolah Alkitab itu serasanya lama sekali. So try preparing for 30 years. Tapi coba kalau kalian mau seperti Tuhan Yesus mempunyai masa persiapan selama 30 tahun. And we know when he was baptized and he came out of the water, Yahweh said, "This is my son in whom I am well pleased." Dan kita semua tahu ketika dia dibaptis dan dia keluar dari air itu, maka Allah Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." And Jesus would have been thinking, finally, now I can do the work I see my Father doing. Mungkin Tuhan Yesus berkata, akhirnya saya bisa mulai melakukan apa yang Bapa telah lakukan. No, not yet. Tetapi belum. We know then he was led out into the desert Kita tahu waktu itu Tuhan Yesus dikirim ke padang gurun for 40 days and 40 nights. selama 40 hari dan 40 malam. And this was to test his character. Dan ini untuk mencobai dia punya karakter, Tuhan karakter. Whenever you read about the number 40 in the Bible, it always speaks of testing. Dan kita semua tahu kalau kita baca Alkitab, angka 40 itu selalu berbicara mengenai tes atau ujian. And it says in Hebrews, he was tested in every way. Dan dikatakan dalam kitab Ibrani berkata bahwa dia dicobai dalam segala sesuatu hal. Do you ever think about what that every way is? Kalian pernah pikir nggak? Kira-kira apa yang dimaksud dengan dicobai dari segala sesuatu hal? That means whatever situation you're going through now, he was tested in it. Itu berarti bahwa apapun masalah dan problem yang Anda hadapi sekarang, Tuhan Yesus juga dicobai seperti itu. And yet he remains sinless. Dan tetap dia tidak berdosa. And he had to be tested like this so that he could become our eternal living hope. Dan dia dicobai seperti itu sehingga dia bisa menjadi pengharapan yang kekal. You might be thinking, oh, well, that's God. He's perfection in every way. Yes, he is. Mungkin Anda berpikir, oh ya, karena itu Tuhan Yesus. Tapi memang betul. But what about David? Tapi bagaimana dengan Daud? We know as a young boy, he was anointed to be king of Israel. Kita tahu bahwa Daud itu diurapi menjadi raja ketika dia masih kecil. He would have been so full of expectation and excitement to be the king. Waktu itu dia Daud berpikir, oh, saya penuh dengan pengharapan saya akan menjadi raja nantinya. And what did Jesse, his father, say to him? Tetapi apa yang dikatakan Isai, ayah dari Daud waktu itu kepada Daud? That's nice, David, but go back in the field and look after the sheep. Ya bagus Daud, kau akan menjadi raja, tetapi sekarang kamu kembalilah ke padang gembala. Many of you have got the most incredible call of God on your life. Banyak dari saudara semua di sini itu mempunyai panggilan Allah dalam hidup saudara. But you feel like you are out in the field as King David was, still looking after the sheep. Tetapi Anda masih merasa, saya ini punya tujuan yang diberikan oleh Allah, tapi kenapa saya masih ada di padang gembala seperti Daud? And you're thinking, oh God, when is my breakthrough coming? Dan kalian mungkin berpikir, Tuhan, kapan breakthrough itu datang kepada saya? Keep persevering, because everything you are going through is for a reason. Tetaplah tekun
tekun karena semua yang saudara alami itu semua ada tujuan dan alasannya. I get to speak to many people every single week. Setiap minggu saya itu punya kesempatan untuk berbicara kepada banyak orang. Many people that have walked away from church. Banyak orang yang sudah keluar dari gereja. Many that have walked away from their calling and their destiny. Banyak orang yang sudah keluar dari panggilan mereka dan dari tujuan hidup mereka. And many are broken in here. Dan banyak yang patah hati dalam hati mereka. And when I speak to them, I remind them. Dan ketika saya berbicara kepada mereka, saya mengingatkan pada mereka. That if you put your hope in your church. Kalau Anda itu menaruh harapan saudara kepada gereja. If you put your hope in your pastor. Kalau Anda menaruh harapan saudara kepada pendeta. If you put your hope in your friends. Kalau Anda menaruh pengharapan kepada teman saudara. You will be let down. Kau akan dikecewakan. You know, I love serving God with all of my heart in church. Saya benar-benar menyukai untuk melayani Tuhan di dalam gereja. But we can only put our hope in Christ alone. Tetapi saya tetap harus menaruh harapan saya kepada Tuhan saja. And when I remind them that no, Jesus has never ever disappointed you. Dan mari saya ingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara. It's the things of this world that have let you down. Jesus never lets you down. Hal-hal yang di dunia inilah yang bisa mengecewakan saudara, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. That's why we need to point people to Jesus and never put any person on a pedestal in our life. Jadi marilah kita mengarahkan orang itu ke Tuhan Yesus, bukan kepada hal lainnya selain Tuhan Yesus. Back to David. Kembali kepada Daud. He was anointed as king. Dia diurapi sebagai raja. And he was sent back to the fields to learn perseverance and character. Dan dia dikirim kembali ke padang gembala untuk belajar tentang ketekunan dan karakter. And being a shepherd is a lonely job. Menjadi seorang gembala itu adalah pekerjaan yang terasing dan kesepian. Last time I was out in the field of sheep, none of them spoke back to me. Terakhir waktu saya di padang gembala, tidak ada domba atau apapun yang bicara pada saya. So it was David and the sheep for many years. Dan waktu itu hanya ada Daud dan domba-domba untuk bertahun-tahun. And in that time, he learned to worship. Dan pada waktu-waktu itu dia belajar untuk menyembah. He learned to fight. Dia belajar untuk berperang. He learned to protect and to trust. Dia belajar untuk melindungi dan percaya. But mostly he learned who he was and he knew his God. Tetapi yang paling penting adalah dia belajar tentang siapa dia sebenarnya dan siapa dia di dalam Tuhan. And everything changed for David suddenly. Dan semuanya berubah buat Daud begitu seketika itu juga. We know the story. His dad sent him to the battlefield. Kita tahu ceritanya bahwa ayah Daud mengirim Daud ke medan perang. And it was there that he faced his biggest test of his character. Dan disitulah dia mengalami ujian terbesar untuk karakternya. Have you noticed when you're going through a test? Kalian pernah sadar nggak waktu kalian itu sedang mengalami ujian atau tes? You have to do it with no person next to you. Kalian waktu itu ujian, tidak ada orang di sebelah-sebelah saudara. But you have the greatest power in heaven and earth, which is the Holy Spirit, right there with you. Tetapi saudara mempunyai kekuatan yang terbesar, yaitu Tuhan bersama saudara waktu itu. And what is that test about? That final test that you go through. Dan apakah tes yang terakhir itu, tes yang dia harus lalui? It is to test your identity and to see if you know your God. Adalah tes untuk mengetahui identitasnya dan tes untuk mengetahui Tuhannya. David faced that test, Jesus faced that test. Daud mengalami tes itu, Tuhan Yesus juga mengalami. 1 Samuel 17 verse 16 says, 1 Samuel 17 ayat 16 berkata, For 40 days the Philistine came forward every morning and evening and took his stand.
Selama 40 hari lamanya orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. 40, we know, always speaks of testing. Kita tahu angka 40 itu selalu berbicara tentang tes atau ujian. But who was the test for? It certainly wasn't Goliath, because he was not a man of God. Tetapi buat siapa tes ini? Tentu saja bukan buat Goliat, karena Goliat bukan orang pilihan Allah. So every morning Goliath would go into the battle. Dan setiap pagi orang-orang itu akan pergi ke medan perang. And King Saul's soldiers, including David's brothers, Dan tentara Raja Saul itu akan ke medan perang, termasuk kakak-kakak Daud. would all line up together. Semuanya berbaris bersama-sama. For 40 days they did this. Selama 40 hari mereka melakukan itu. And they were all looking to each other to see who would take on Goliath. Dan mereka melihat ke sebelah-sebelahnya, kira-kira siapa hari ini yang akan mengalahkan Goliat. And the situation seemed hopeless. Dan waktu itu situasi dan keadaannya seperti tidak ada harapan. Because if we try and put our hope in the person next to us, it will always fail. Karena kalau kita menaruh harapan kita kepada orang-orang di sekitar kita, pasti akan gagal. But God never disappoints. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Goliath, we know, was nearly 9 feet tall. Kita tahu bahwa Goliat itu tingginya sekitar kira-kira kurang lebih 9 kaki. David was just a youth. Waktu itu Daud hanya seorang pemuda. I don't mean that in a bad way. The youth at the back, you know I love you. But they were not giants. Ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya tahu banyak anak muda di sini. Tetapi waktu itu Goliat itu seperti raksasa. Goliath had his armor bearer in front of him. Goliat itu mempunyai seorang pembawa perisai di depan dia. Goliath was covered head to toe in armor. Dia itu diperlengkapi dengan selengkap senjata, yaitu senjata untuk berperang. David had his shepherd's rod, Daud itu hanya punya umban his sling, and 5 stones. dan 5 batu. He had 5 stones, not because he thought he was going to miss Goliath, Dia itu waktu itu membawa 5 batu itu bukan pikirnya, oh kalau saya gagal 1 batu saya punya 5. but because if you study it, Goliath had brothers, and he fully intended to take them giants out as well. Tetapi kalau Anda benar-benar mempelajari Alkitab bahwa sebenarnya Goliat itu mempunyai 4 saudara. Jadi waktu itu Daud berpikir, saya mau sekalian menghabisi tidak hanya Goliat, tapi juga saudara-saudara Goliat. David knew who he was in God, and he knew he had hope in God that would not disappoint him. Daud tahu pada waktu itu dia hanya menaruh pengharapannya kepada Allah, dan dia tahu bahwa Allah tidak akan mengecewakan dia. 1 Samuel 17 verse 45 1 says, Samuel 17 ayat 45 berkata, David said to the Philistine, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "You come against me with sword, spear, and javelin, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, but I come against you in the name of the Lord Almighty." tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. That was all David needed. Itulah yang diperlukan oleh Daud waktu itu. He knew God would not disappoint him, Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan dia. and David had his hope in God alone. Dan Daud mempunyai harapan hanya kepada Tuhan saja. All the Bible heroes went through preparation Semua pahlawan dalam Alkitab itu mengalami masa persiapan to learn perseverance. untuk belajar mengenai ketekunan. They went through testing to prove their character, Mereka semua melalui ujian-ujian untuk membuktikan karakter mereka. and they were able to fully boast in the hope of God. Dan mereka bisa bermegah di dalam harapan mereka kepada Tuhan. Years ago, when I went through Bible college, Beberapa tahun yang lalu ketika saya sekolah Alkitab, and I went through something that's called the School of the Prophets, dan saya waktu itu sekolah yang dinamakan sekolah untuk para nabi. and you know those big meetings they used to have in the entertainment center. Dan kita waktu itu ada satu pertemuan yang besar di entertainment center, And I was sat right down the back, dan saya duduk di belakang, and a visiting speaker
It was like he just got off the stage and he walked down the back and he came and stood in front of me. Ada pendeta tamu waktu itu, dia berdiri di sini dan tiba-tiba dia berjalan menuju saya di belakang. And he said, "You are called to an island close to Australia." Oh, dia berkata bahwa engkau akan dipanggil kepada pulau-pulau di sekitar Australia. And you will serve this island with all of your heart. Dan engkau akan melayani pulau-pulau tersebut dengan segenap hatimu. Well, the next week I got called to New Zealand. Dan minggu berikutnya saya dapat panggilan untuk ke New Zealand. And we travelled north and south islands of New Zealand. Dan saya waktu itu berjalan menuju ke arah utara dari Selandia Baru. And we prayed and we prophesied and we ministered. Dan kita berdoa dan kita bernubuat dan kita melayani di sana. And I'm thinking, hallelujah, this is amazing. Dan saya pikir, haleluya, ini sungguh dahsyat. I got home. Saya pulang. And now the Lord said to me, and now you wait and you serve me. Dan waktu itu Tuhan berkata, sekarang kamu tunggu untuk melayani. So I'm checking my watch. How long for? Saya melihat ke jam saya, wah berapa lama Tuhan nunggunya? You've called me to an island and off I went to this island. What do you mean I have to wait now? Engkau sudah memanggilku untuk pergi ke pulau-pulau tersebut. Saya sudah pergi, sekarang engkau bilang saya harus menunggu lagi. Well, at the time I had very, very young children. Sampai kapan Tuhan menunggunya? Waktu itu saya punya anak kecil yang masih kecil-kecil. He said, you will persevere and you will wait until I call you again. Tuhan berkata, engkau harus tekun dan engkau menunggu sampai aku memanggil engkau kembali. Oh my goodness, year after year after year passed. Oh, waktu itu tahun berganti lalu berganti. And I was so tempted to go and create my own destiny. Waktu itu saya benar-benar tergoda untuk benar-benar ingin menciptakan tujuan hidup saya sendiri. You know, opportunities come along and we have to use our discernment to know whether they are an opportunity or they are a calling of God. Ya, waktu itu banyak kesempatan datang dan kita harus menggunakan roh kebijaksanaan kita untuk tahu apa benar itu dari Tuhan, panggilan Tuhan. And if we go down that wrong road, we will create an Ishmael. Kalau kita berjalan di jalan yang salah, akan menciptakan Ismail baru. And we only want the Isaac. Tetapi kita tidak mau Ismail, kita mau Ishak. If we put our hope in anything other than God and His Word, kalau kita menaruh harapan selain kepada Tuhan dan firman Tuhan, we will be let down. kita akan dikecewakan. And that's when things can seem hopeless. Dan itulah ketika waktu itu kita merasa bahwa segala sesuatu rasanya tidak ada harapan lagi. And the vision becomes a bit blurry. Dan waktu itu visi Tuhan sepertinya kabur. But when we put our hope in God, Tetapi waktu kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, when we put our dreams in God, pada waktu kita menaruh mimpi kita kepada Tuhan, we will never ever be disappointed. kita tidak akan pernah dikecewakan. We need to stay so focused and on track. Kita harus tetap fokus dan tetap berada di dalam jalan Tuhan. And let me tell you, things will get tough as you are going through this perseverance test. Dan mari saya katakan, hal-hal semuanya akan bertambah sulit meskipun kalian sudah melewati tes-tes ini. And as things are at the hardest possible point, Dan waktu masalah itu benar-benar sangat di puncaknya, that is when you will know you are at your closest point of becoming breakthrough. itulah kalian harus tahu bahwa di saat itulah engkau sudah dekat dengan breakthrough itu. So whether you're in a season of preparation Jadi apakah kau sekarang dalam masa persiapan or having your character developed, atau karakter saudara sedang dibentuk, you are not alone. saudara tidak sendirian. The Holy Spirit is right there to not disappoint you. Roh Kudus ada di sana untuk tidak mengecewakan saudara. And I've semua. told you many times, we get tested until the day we die. Dan sudah saya katakan sering berkali-kali bahwa kita akan diuji sampai kita meninggal. We're all family, right? So I can share some stuff with you. Kita semua ini keluarga, jadi saya bisa membagikan sesuatu buat saudara. So last year I went through probably the biggest test of my life. Tahun lalu saya mengalami sesuatu yang mungkin
sesuatu yang terbesar dalam hidup saya. And my heart was broken more than it had ever been in 50 plus years. Dan waktu itu hati saya benar-benar patah, hati saya hancur, paling hancur dari selama 50 tahun hidup saya. I cried more tears last year than I did in all of my 50 years. Saya menangis lebih dari sebelumnya, dari 50 tahun hidup saya. I cried more than when I lost my child. Saya menangis lebih dari ketika saya kehilangan anak saya. I cried more than when I held my best friend's hand as she died. Saya menangis lebih dari ketika saya memegang tangan sahabat saya ketika dia akan meninggal. My character was being tested and purified in a very painful way. Karakter saya waktu itu diuji dengan cara yang begitu menyakitkan hati saya. So I know Pastor Johan likes to give us some points of what we can learn from this. Saya tahu Pendeta John selalu kalau khotbah itu memberikan poin-poin. Saya juga akan memberikan poin. So 3 very quick points. 3 poin cepat yang akan saya bagikan. When you are going through a test, Ketika Anda mengalami tes, ujian, and we know, think about school when you're doing a test at school, dan pikirkan seperti persis kayak ujian di sekolahan, pikirkan sekolah. you can't have your friend next to you helping. Saudara waktu tes sekolah itu, saudara nggak bisa punya teman untuk bantu saudara dalam ujian, bukan? And you don't need them because you've got the Holy Spirit helping. Dan kalian tidak membutuhkan bantuan teman, tapi kalian mempunyai Roh Kudus untuk membantu saudara. He will never disappoint us. Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. But what can you do if you're in the middle of a very hard test? Tetapi apa yang saudara lakukan kalau Anda itu berada dalam suatu tes yang sangat berat? Number 1, Number 1, serve. melayani Tuhan. I'm telling you, you need to keep your mind busy and focused. Saya katakan kepada Anda perlu membuat saudara itu sibuk dan berfokus. So do everything you can to serve. Dan lakukan segalanya untuk melayani Tuhan. Do you know, a couple of weeks ago I came to the prayer meeting Beberapa minggu yang lalu saya datang ke persekutuan doa, and I was the first one here. Dan saya adalah waktu itu yang pertama datang ke sini. So instead of sitting in my car, I got out and started pulling weeds out of the garden. Jadi daripada saya menunggu di dalam mobil, saya keluar dan saya menarik ilalang-ilalang di taman. And some amazing people in this room very quickly joined me and we started pulling Dan weeds. banyak orang luar biasa di tempat ini yang bergabung dengan saya menarikin ilalang-ilalang tersebut. Your mind is your greatest battlefield. Pikiran saudara itu adalah medan perang yang terbesar. And so your mind is going to try and persuade you Jadi pikiran saudara itu akan mencoba menarik saudara, membohongi saudara to stay at home, untuk sudahlah tinggal di rumah saja. to put your head under the blankets Taruhlah kepalamu di bawah selimut and dwell in self-pity. dan diamlah dalam rasa mengasihani dirimu sendiri. That is the worst thing you can possibly do. Dan itu adalah hal yang terburuk yang Anda bisa lakukan. If you can serve in any opportunity, Jika Anda bisa melayani pada kesempatan apapun, our God in heaven will be watching because you'll be serving Him. Tuhan di atas surga sana akan melihat karena engkau melayani Dia yang besar. The second thing you can do if you are going through the greatest test you've ever known, Hal nomor 2 yang bisa Anda lakukan jika Anda mengalami ujian yang besar, love, kasihilah, forgive, ampunilah, walk in repentance. berjalanlah dalam pertobatan. And you might be thinking, Pastor D, you don't understand. People are mean to me. Mungkin saudara berkata, Pendeta Di, engkau tidak mengerti bahwa orang-orang itu sangat kejam terhadap saya. Well, congratulations, people were mean to Jesus as well. Oh, selamat kalau orang itu kejam kepada saudara, berarti orang itu kejam kepada Tuhan Yesus. You are in very good company. Engkau punya teman yang benar-benar luar biasa. Whoever it is that is causing you great pain, Siapapun orang itu yang telah menyebabkan suatu kesusahan kepada saudara, love them. kasihilah mereka. They don't know what to do when you love them. Dia tidak tahu apa yang dilakukan ketika engkau mengasihi mereka. It throws the enemy's plans way out of the window. Itu akan membuang rencana musuh itu jauh keluar dari jendela. Do you know when you stand before God Almighty one day,
Kalian tahu ketika Anda suatu ketika berdiri di depan Tuhan Allah itu, and He sees your name in the book of life. dan Dia melihat namamu di kitab ke buku kehidupan. This is extra biblical. Ini sangat biblical. The one Alkitab, ya. question that He will ask you is, Satu pertanyaan yang Dia akan tanya kepada saudara adalah, how much did you love? berapa besar Anda sudah mengasihi? Truly, He's going to ask you, how much did you love? Benar-benar Dia akan bertanya kepada saudara, berapa besar Anda mengasihi? Because He is love. Karena Dia adalah kasih itu. He is the greatest reality in our lives, Dia adalah realitas terbesar dalam hidup kita, and He is love. dan Dia adalah kasih. Number 3, so to do Nomor it together. 3. When you are going through the greatest challenge, Ketika saudara mengalami ujian yang terbesar, whether it is to test your perseverance or your character, apakah itu untuk menguji ketekanan atau ketekunan Anda atau karakter Anda, run to God. larilah kepada Tuhan. You need to be in the face of God at every single minute of the day. Saudara harus perlu berada di depan hadirat Tuhan setiap waktu dalam hidup saudara. As I told you last year when I was hurting so badly, Sudah saya katakan kepada saudara tahun lalu ketika saya sangat patah hati, and I wanted to lock my bedroom door and lie on the floor and cry night and day. dan waktu itu saya cuma ingin mengunci pintu kamar saya dan saya menangis setiap hari waktu itu. I made sure I was in every single prayer meeting this church had. Tapi saya tidak melakukannya. Saya memastikan bahwa saya akan tetap mendatangi setiap pertemuan doa yang ada di gereja. Because it is God alone that can restore our peace. Karena hanya Tuhan sajalah yang dapat memulihkan kedamaian hati kita. It is God alone that can restore our broken heart. Hanya Tuhan sajalah yang dapat memulihkan patah hatian kita. Because God's hope never disappoints us. Karena harapan Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. When you are going through these tests, Ketika saudara mengalami ujian ini, don't stay away from your PIC family. jangan menjauhi dari keluarga PIC saudara. Don't stay away from being in the presence of God. Jangan menjauhi dari di dalam hadirat Tuhan. Because we cannot be your hope. Karena kita ini tidak bisa menjadi harapan But we saudara. can love you. Tetapi kita bisa mengasihi saudara. We can pray for you and with you. Kita bisa berdoa buat saudara dan bersama saudara. And we will stand with you. Dan kita akan berdiri bersama saudara. And just when Moses' arms were tired in the battle, Seperti Musa ketika tangannya sudah mulai lelah pada waktu medan perperangan. and he needed people to hold his arms up in the middle of that battle, Dan waktu itu dia butuh orang untuk mengangkat tangannya di medan perperangan itu. the people in this room are those people. Orang-orang di gereja inilah adalah orang-orang itu. They will keep your hands raised while you're going through the greatest battle of your life. Mereka akan mengangkat tangan saudara ketika saudara menghadapi ujian terbesar dalam hidup saudara. You know, our mind plays games on us. Kadang-kadang pikiran kita ini bermain-main dengan kita. Tells us that we're unworthy. Kadang-kadang pikiran itu berkata, engkau tidak layak. It tells us that we've not prayed enough. Pikiran itu berkata, engkau belum berdoa, tidak cukup berdoa. It tells us that we're going through these things because God's angry at us. Dan pikiran itu bisa menuduh kita bahwa engkau mengalami kesusahan ini karena Tuhan sedang marah kepadamu. That is not the case at all. Itu bukanlah masalah yang sebenarnya. You are at your closest to breakthrough right now. Pada waktu itulah adalah saudara itu dekat dengan breakthrough itu. Be in the face of God right now. Jadi berdirilah di depan muka Allah saat ini juga. Next time you feel unqualified, Ketika Anda merasa tidak memenuhi syarat to be used by God, untuk dipakai oleh Allah, remember He often promotes ingat bahwa Tuhan selalu mempromosikan from the pit, not the pulpit. dari jurang atau pit, bukan dari mimbar atau pulpit. Joseph spent many years in a pit.
Yusuf menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam jurang. God lifted him up, Tuhan mengangkat dia. and God alone promoted him. Dan Tuhan sendirilah yang mempromosikan Yusuf. So no matter what it is that you are going through right Jadi now, apapun yang saudara hadapi sekarang ini, whether you're tired in your job, mungkin saudara ini sudah lelah dalam pekerjaan saudara, if you have troubles at home, saudara punya masalah di rumah saudara, whether you're heartbroken, meskipun misalnya saudara lagi patah hati, or you've just got every pressure coming at you from every angle, atau mungkin saudara merasa banyak tekanan-tekanan dari segala sudut dan pihak, you are right there in the palm of the Lord's hand. saudara itu berada di telapak tangan Tuhan. And He is so close to you. Dan dia itu sangat dekat kepada saudara. Do you know why the Lord's voice is like a whisper? Kalian tahu mengapa suara Tuhan itu seperti bisikan? Have you ever wondered why His voice is a whisper? Kalian mikir kenapa kok suara Tuhan itu seperti bisikan? Because He is so close to you Karena dia sangat dekat kepada saudara that He can whisper and you will hear Him. dan dia bisa berbisik dan Anda tetap bisa mendengarkan dia. If I shouted right now to Ellie, Kalau saya sekarang ini berteriak kepada Eli, she would go deaf. saya akan tuli. That's the reason that the Lord God whispers to you, because He's that close. Dan itulah alasan mengapa Tuhan itu berbisik kepada saudara, karena Tuhan itu dekat dengan So kita. you might be going through a very hard test right now. Nah, mungkin saudara sedang mengalami tes yang besar saat ini. The Lord might be teaching you perseverance right now, Tuhan mungkin mengajari saudara untuk lebih tekun sekarang juga. but you are not alone. Tetapi Anda tidak sendirian. You have the greatest hope in the Lord Jesus. Engkau mempunyai harapan yang terbesar pada He Tuhan will Yesus. not disappoint you. Dia tidak akan pernah mengecewakan And He saudara. will use every single thing that you are going through for His glory. Dan dia akan menggunakan segala sesuatu yang terjadi pada hidup saudara untuk kemuliaan. We overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Kita mengatasi semua itu dengan darah anak domba dan kesaksian kita. You can't have a testimony if you don't go through a test. Kalian tidak bisa memberi kesaksian kalau kalian belum mengalami tes. And your life is a witness to many people. Dan kehidupan saudara akan menjadi saksi buat banyak orang. So today, Jadi hari ini we are going to sing a song. kita akan So can menyanyikan you sebuah invite the lagu. music team back? Saya undang praise and worship come back. So what you are going through right now, Jadi apa yang saudara alami sekarang, the Lord knows. Tuhan tahu. But we've all at times hidden from Him Dan banyak waktu tersembunyi dari dia. when truly He wants you to run to Him. Padahal dia ingin Anda itu berlari kepada Tuhan. He is a loving Father, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. and His arms are open to you today. Dan tangannya terbuka buat Anda semua hari And ini. He says, run to me, Dan dia berkata, larilah kepadaku. run to me. Larilah kepadaku. I will never disappoint you. Aku tidak akan pernah mengecewakan kau. I am your living hope. Aku adalah pengharapanmu yang hidup. So as we all stand Mari kita berdiri. and we sing this song, Mari kita nyanyikan lagu ini. run into the arms of Jesus. He is your living hope. Dia adalah harapanmu yang hidup. If you need prayer for anything and you know Pastor Johan, Pastor Maker and myself are here to pray with you afterwards anytime. Jika Anda butuh didoakan, ada pendeta Johan, ada saya dan ada pendeta Mike yang bisa berdoa buat kalian. But in the next few minutes, just run to your Heavenly Father. Tetapi beberapa menit ini, mari kita berlari kepada Allah di surga. Amen. Amin. Hallelujah. Let's sing together. I run to you. Your eye is on the sparrow, and your hand is on towards me. From the
Bisa dipersilakan kembali. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap kami dipersiapkan untuk mengalami kedahsyatan Tuhan dan pengharapan kami yang tidak pernah tergoyahkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang amin. Sebelum kita dengar pengumuman, Pastor D tadi menjelaskan suatu hal yang sangat luar biasa. 4 hal Bapak Ibu dalam Roman 5 ayat 5 dikatakan. Sebut sama-sama saya. Penderitaan. Bilang sama-sama saya. Pertama apa? Penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan apa? Harap. Jadi kalau mau berharap, nggak bisa lepas dengan namanya apa? Suffering atau sengsara. Siapa yang sengsara di sini? Siapa yang lagi sengsara di sini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oh, nggak ada yang angkat tangan, ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Tapi dari wajah saudara, kayaknya suffering. Ya. Suffering itu biasa, ya. Karena suffering itu tujuannya untuk menghasilkan apa? Bilang sama saya, harap. Ya. Bahkan saudara, sering kita kadang-kadang hidup ini kok bisa begini ya Tuhan. Tapi ingat, di balik sengsara itu ada apa? Ada harap. Dan harap manusia kecewa, harap sama Tuhan apa? Tidak dikecewakan. Tadi Pastor D share 3 poin. Di tengah-tengah suffering, di tengah-tengah penderitaan, 3 poin yang dibagikan. Yang pertama apa? Tuhan bilang, saat kita menderita, saat kita susah, ganti fokus. Bilang sama saya, ganti apa? Fokus. Kalau fokus kepada sengsara terus, kita sengsara. Tadi diajar kita fokus kita apa? Bilang sama saya, serve. Melayani. Sama-sama bilang apa? Melayani. Karena kalau cuma mikir diri sendiri terus, Bapak Ibu akan tetap menderita. Mau bebas dari penderitaan? Bilang sama saya, let's serve. Melayani, ya. Pastor D, saya lihat waktu berapa waktu lalu memang benar. Cabutin rumput-rumput tuh, wait, kering-kering tangan, cabutin. Ya kita melayani Tuhan, amin. Nanti kalau kita habis makan, gini, cari habis makan. Siapa yang pernah makan di Hungry Jack atau fast food? McDonald atau Hungry Jack, coba lambaikan tangan. Habis makan di mana taruh traynya? Traynya taruh di mana? Dibalikin di tempatnya. Nah di tempatnya saya percaya nanti habis refreshment, nanti habis makan, piringnya ditaruh. Itu sama-sama melayani. Yang saya bilang amin. Ya, taruh di sampah. Kalau ada yang kotor-kotor di lantai diambil, itu namanya apa? Melayani. Coba melayani gitu, nanti lupa segala sengsara ya. Amin. Yang kedua bilang sama saya, mengasihi, love. Nolak kiri kanan bilang I love you. Bilang gini, I love you. Amin. Love itu berarti juga mengampuni. Siapa di antara kita yang nggak pernah disakitin orang sih? Siapa yang nggak pernah disakitin orang, coba? Yang nggak pernah disakitin orang, nggak usah angkat tangan tinggi-tinggi. Nggak ada, berarti semua pernah disakitin orang, loh. Obatnya apa? Love. Amin. Yang terakhir, Pastor Jody bilang apa? Bagaimana bebas dari penderitaan? Ada lagunya, hanya aku bisa lari kepada Tuhan. Gimana lagu itu? Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Nah itu, jangan lari kepada manusia. Tuhan bilang lari kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus. Amin. Ulang dari tempat ini. Jangan lari kepada manusia, lari kepada Tuhan. Amin. Yang setuju, tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Pastor D. That's great, amazing sermon. It's very important for us. Saya akan sampaikan pengumuman. Nanti tanggal 6